aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia jika aku bisa menelan air ludahku yang sudah mengencer di dalam mulutku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang berbahagia ini saya ingin mengangkat satu kisah hidup dari seorang jurnalis yang berasal dari negara Prancis. Namanya adalah Jean-Dominique Bauby. Dia seorang jurnalis yang sebelum meninggal dia terkena penyakit yang namanya lock-in syndrome atau sindrom terkunci. Dia juga terkena stroke dan semua sarafnya lumpuh total. Hanya ada dua yang masih berfungsi. Yang pertama adalah pikirannya yang masih, jadi otaknya yang masih bisa berpikir jernih. Kemudian kelopak mata sebelah kiri yang masih bisa digerak-gerakkan. Nah, ketika atau dikala sakit, Mr. Bauby ini memberikan isyarat kepada para perawat yang menjaganya ketika dia sakit, dan perawat itu dengan komunikasi yang lebih mendalam karena setiap hari dia merawat Mr. Bauby ini, hanya dengan isyarat kedipan mata Bauby meminta para perawat itu menunjukkan huruf demi huruf yang ingin dia rangkai menjadi sebuah memoir yang bercerita tentang masa lalunya, tentang kehidupan dia sebelumnya dan saat ini, yang dia tulis tatkala dia sedang terkena penyakit stroke dan juga lock-in syndrome. Nah, singkat cerita, akhirnya perawat ini menuliskan huruf demi huruf yang dimaksud oleh Mr. Bauby ini dengan cara mengedipkan kelopak mata sebelah kiri. Dan penulisan buku ini berlangsung kurang lebih sekitar 10 bulan. Di tahun 96 beliau terbaring sakit, tapi otaknya masih bisa berpikir jernih dan masih bisa menggerakkan kelopak mata sebelah kirinya untuk memberikan isyarat tulisan apa yang ingin dia tulis. Tentunya dengan kesabaran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sang perawat yang merawat Mr. Bauby ini. Dan benar 10 bulan telah berlalu, akhirnya buku itu pun selesai ditulis. Dan di tahun 97 buku itu resmi dicetak, dan 3 hari setelah buku itu dicetak, si Mr. Bauby ini akhirnya meninggal dunia. Dan buku yang ditulis oleh Jean-Dominique Bauby ini menjadi buku bestseller pada waktu itu di Prancis dan di negara-negara Eropa. Dalam waktu hanya 1 minggu, buku itu berhasil menjual 15.000 eksemplar. Kemudian dalam 2 minggu, buku itu terjual sampai 25.000 eksemplar. Dan sekali lagi, buku ini adalah buku legenda yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, arti dari buku ini adalah Lonceng Menyelam dan Kupu-kupu. Itu judul dalam bahasa Indonesianya. Kalau judul dalam Perancisnya saya tidak terlalu fasih membacakan, makanya tidak saya baca. Nah, apa yang menarik dari buku ini
ada satu kutipan dari buku ini yang menulis dalam bahasa Inggris, ini versi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bobby mengatakan, I would be the happiest man in the world if I could swallow the saliva that permanently invades in my mouth. Nah, kurang lebih begitu tulisannya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia jika aku bisa menelan air ludahku yang sudah mengencer di dalam mulutku. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, kita membayangkan saja ada kalimat yang menarik itu, hanya untuk menelan air ludahnya saja, Bobby ini menganggap dirinya akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Hanya dengan sekali lagi menelan air ludahnya saja. Itu impian terbesar dia yang dalam salah satu kutipan buku itu. Nah, bayangkan kita sekarang ini saja, kita sudah diberikannya. Makanya kalau kita mengambil hikmah dari cerita tentang John Dominic Bobby ini dengan bukunya yang legenda itu, kita berpotret dan berkaca kepada diri kita hari ini, yang alhamdulillah oleh Allah diberikan kemampuan untuk berpikir jernih karena kita masih sehat walafiat, kedua mata kita masih sehat, telinga kita masih sehat, dan seluruh organ tubuh kita masih sehat. Kita bisa mengambil hikmah betapa kita ini sangat kalah semangatnya dengan seorang John Dominic Bobby. Di kala kondisinya yang seperti itu, dia masih bisa melakukan hal yang produktif, yaitu menulis buku memoir tentang kisah hidupnya. Maka hikmah yang bisa kita ambil hari ini, kita yang masih sehat saja, pesannya adalah kita pun bisa melakukan yang lebih produktif daripada seorang John Dominic Bobby. Kalau hanya sekedar menulis buku, insya Allah kita sangat bisa melakukan itu. Atau kita melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang lain yang produktif. Tidak harus menulis buku, mengerjakan hal-hal yang produktif yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain di sekitar kita. Kita bisa dan mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, dikala kita masih diberikan oleh Allah kesehatan yang masih kondisi bagus lah, masih diberikan keafiatan, masih diberikan kesehatan yang baik oleh Allah. Kita bisa jauh melakukan hal yang produktif daripada seorang John Dominic Bobby. Terkapar, tidak bisa bergerak, lumpuh total seluruh organ tubuhnya kecuali dua saja. Otaknya yang masih bisa berpikir jernih dan kelopak mata sebelah kiri yang masih bisa digerakkan, hanya untuk memberikan isyarat menulis apa yang dia mau. Kemudian hikmah yang lainnya apa yang bisa kita ambil dari kisah John Dominic Bobby ini? Maka hari ini kita semuanya yang masih merasa sehat, yang masih sehat walafiat diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dikala kita dalam situasi yang bahagia, maka janganlah kita terlalu berbahagia, karena masih ada tempat yang paling bisa membahagiakan kita, yaitu surga. Dan kalau kita pun, bagi Anda semuanya yang sedang mengalami kesedihan, sekali lagi jangan terlalu bersedih dengan kesedihan itu, karena masih ada yang lebih menyedihkan daripada situasi yang kita alami, yaitu nanti di neraka. Ini pesan yang disampaikan oleh seorang Ibnu Bashar, seorang ulama yang menuliskan di dalam buku yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana. Jadi sebagai penutup kita pada pertemuan hari ini, ketika kita berada dalam situasi senang, situasi sedih, maka biasa saja, nikmati saja. Ketika kita merasa senang, nikmati saja kesenangan itu, tapi tidak usah terlalu berlebihan
menikmati rasa senang atau rasa suka itu. Biasa-biasa sajalah. Sedih juga demikian. Nikmati saja kesedihan itu, jangan terlalu bersedih. Karena susah dan sedih itu sifatnya sebentar saja waktunya. Karena setelah susah akan datang kebahagiaan. Setelah kebahagiaan muter lagi akan ada kesedihan. Itulah siklus kehidupan. Maka ketika kita menghadapi dua hal ini, susah dan sedih, maka kita merasa biasa sajalah. Kita siapkan hati kita untuk merasa biasa saja menikmati dua hal yang berbeda itu. Kalau sedih jangan terlalu bersedih, kalau suka atau bahagia juga jangan terlalu berbahagia. Karena sesuatu yang paling membahagiakan nanti adalah surga tempatnya, dan sesuatu yang paling menyedihkan nanti adalah neraka tempatnya. Para pemirsa Mulung Hikmah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.